Shalom bagi kita semua. Kembali pada pagi hari ini kita akan beribadah. Mari sebelumnya kita sama-sama mengucapkan moto gereja kita, GMI Kana. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan dan sesama, itu caranya. Amin. Hanya dekat Allah saja ada rasa tenang, ada kekuatan baru. Dia tempat perlindungan dan keselamatan. Dia yang akan selalu menyertai kita. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu pujian Indah Bersamamu.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, berterima kasih ya Tuhan buat hari yang baru ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan ya Tuhan. Kami boleh kembali lagi ya Tuhan, beribadah ya Tuhan, bersekutu denganmu ya Tuhan, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kiranya Engkau layakkanlah kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Layakkanlah kami ya Tuhan. Untuk kami boleh ya Tuhan saat ini menyembah-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan. Walaupun di rumah kami masing-masing ya Tuhan, kami boleh merasakan indahnya bersama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Juga mengucap syukur ya Tuhan buat pada pagi hari ini. Kami akan kembali mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Berikanlah kami hati yang mau menerima firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami telinga ya Tuhan, yang mau mendengar, yang mau menerima firman-Mu dan melakukannya dalam keseharian kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bahwa hamba Tuhan, bahwa Sukrit ya Tuhan, kami menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh semakin mengenal Engkau, kami boleh semakin dekat pada Engkau, dan kami boleh semakin mengerti dengan benar akan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-Mu yang boleh melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat kami ya Tuhan. Mungkin ada yang sedang dalam lemah tubuh ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang berikan kesembuhan ya Tuhan, Engkau yang berikan pemulihan ya Tuhan. Kami sungguh juga ingin berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat kami yang mungkin sedang ada dalam pergumulan ya Tuhan, baik itu dalam masalah ekonomi atau permasalahan yang lainnya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan. Kau berikan kekuatan untuk mereka boleh melewatinya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau berikan kami iman, Kau kuatkan iman kami ya Tuhan. Kami boleh terus ya Tuhan berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan, dan percaya bahwa harapan itu sungguh ada ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami boleh menikmati indahnya bersama-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami boleh mengenal Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Kau yang berkuasa atas kami ya Tuhan, dan biarlah hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setia-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan syukur kita bagi Tuhan. Kita angkat lagu pujian Kecaplah dan Lihatlah.
bagimu Tuhan, sungguh bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, sungguh bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Masih tetap dalam keadaan berdiri. Mari kita sama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum itu kita angkat satu lagu pujian. Dengan apa akan ku balas? Kau Allah yang setia, kasih-Mu sungguh besar. Dengan apakah akan kami balas? Jika bukan hanya menyembah Engkau saja, ya Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia,
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh datang. Kami mau merenungkan firman-Mu, berkati agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya. Sehingga kami boleh mempunyai kepercayaan diri yang baru di dalam Engkau. Berbicaralah Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi 3 ayat 1 sampai dengan 9. Filipi 3 ayat 1 sampai dengan ayat 9, demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah di dalam Kristus Yesus. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang yang menyangka dapat menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan penganiayaan jemaat, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, next. Di dunia ini ada dua ekstrim. Kalau kita tidak hati-hati kita akan terjebak di dalamnya. Yang pertama, ekstrim yang pertama, manusia bisa terjebak apa? Kepercayaan diri yang berlebihan. Sehingga dia merasa dia jauh lebih pintar, jauh lebih hebat daripada Tuhan. Raja Alfonso yang ke-11 dari Spanyol. Dia berkata begini, seandainya saja saya hadir pada saat penciptaan Tuhan, ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, saya akan memberikan nasihat-nasihat kepada Tuhan Sang Pencipta, supaya Dia menciptakan lebih baik. Bayangkan saudara, padahal siapakah kita? Kita bukan siapa-siapa. Kita manusia ciptaan Tuhan. Dan kita tidak bisa menasihati Tuhan. Kita punya keterbatasan. Tapi juga manusia bisa terjebak dengan yang kedua. Next. Percaya diri yang begitu minder. Ya. Percaya diri yang begitu rendah, sehingga percaya diri yang rendah ini menjadi minder, merasa tidak layak, merasa jelek, merasa
kurang. Saudara, James Dobson dia berkata, 80% remaja tidak menyukai wajahnya dan perasaan itu terbawa sampai dewasa. Saudara, banyak remaja yang tidak merasa ketika dikatakan cantik, dia merasa jelek. Dia merasa buruk. Bukan hanya remaja, saudara. Ini juga terbawa sampai dewasa. Next. Ada dua artis yang kita mungkin kenal ya. Julia Robert dan Madonna. Julia Robert dia katakan apa? Saya merasa diri saya ini gak sempurna. Orang melihat dia cantik tapi dia katakan apa? Mulut saya ini terlalu besar. Bahkan kalau saya tersenyum terlalu lebar. Bahkan para pembuat baju untuk saya mengerti bagaimana menutupi kelemahan. Saya selalu merasa tidak sempurna, harus ditutupi dengan sesuatu. Madonna berkata apa? Nah ini, dia katakan begini, saya selalu berusaha berjuang untuk menaklukkan perasaan kurang di dalam diri saya. Dan perjuangan itu tidak berakhir. Ada masa saya berusaha untuk supaya diri saya lebih, tetapi pada satu titik saya merasa kurang dan saya terus berjuang, gak pernah puas. Saudara, sehingga ada seorang dokter, dia adalah dokter operasi plastik. Dia menemukan orang yang operasi plastik pun kadang-kala kepercayaan dirinya tidak berubah juga. Padahal wajahnya sudah dirubah, hidung yang mancung ke dalam jadi mancung keluar, saudara ya. Matanya diubah. Tetapi ketika dioperasi plastik, apa yang terjadi? Rupanya itu juga tidak berubah kepercayaan diri yang rendah itu. Sudah diubah hidungnya, makin kurang. Diubah lagi, makin kurang. Kenapa? Ada kepercayaan diri yang salah. Saudara yang dikasih Tuhan. Next. Hari ini kita mau belajar nih saudara. Ini satu pertanyaan yang perlu kita tanyakan. Ya, haruskah kita memiliki kepercayaan diri? Saudara? Haruskah? Kalau kita nggak punya kepercayaan diri, makanya apa yang terjadi dalam hidup kita? Kita merasa diri tidak layak terus. Apakah perasaan ini bagus? Tidak. Perasaan ini akan merusak kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, percayaan diri yang bagaimana yang seharusnya kita miliki? Bagaimana kepercayaan diri yang sejati itu? Bagaimana kepercayaan diri itu yang patut kita miliki? Next. Saudara, melalui firman Tuhan ini ada dua tindakan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita memiliki kepercayaan diri yang baru. Saudara. Next, yang pertama, menanggalkan kepercayaan diri yang palsu. Saya akan membacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara, Paulus dikatakan apa? Di sini dia mengingatkan, hai jemaat di Filipi, hati-hati terhadap orang-orang yang disebut anjing. Wah, kata anjing ini saudara, bukan anjing peliharaan yang punya bulu yang panjang, enggak. Tapi kata anjing di sini, anjing yang apa? Anjing yang liar, yang makan sampah, yang menggaruk-garuk sampah. Mengerikan juga.
Anjing yang hobi makan sampah. Wah, saudara, saya teringat ada satu kisah ya, sopir gereja, di satu gereja, dia kalau pulang tengah malam dia takut. Kenapa? Karena dia tengah malam dia pulang, biasanya dia bawa sampah itu untuk kasih makan babinya yang dia pelihara di kandangnya. Tengah malam anjing-anjing semua kumpul mau apa? Ambil sampah. Kira-kira itulah anjing yang seperti itulah yang dimaksud Paulus. Yang hobi untuk apa? Makan makanan sampah. Nah, ini menarik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apa artinya? Rupanya pada waktu itu ada orang Yahudi lebih menekankan apa? Kamu harus disunat. Tanda lahiriah itu harus ada. Kalau kamu tidak disunat maka kamu tidak akan diselamatkan. Tidak cukup percaya kepada Yesus. Harus disunat. Next. Dengan begitu saudara, apa yang terjadi? Mereka lebih menekankan bahwa apa? Untuk menjadi seorang Kristen, seorang itu harus disunat. Jadi orang-orang Filipi yang tadinya bukan orang Yahudi, mereka juga harus disunat. Ini yang ditentang. Sunat tidak menyelamatkan. Memang kalau kita menemukan, ada satu fakta saudara. Timotius kenapa disunat? Karena salah satu orang tuanya adalah suku Yahudi. Sehingga secara sosiologis dia harus mengikuti tradisi ini. Tetapi tradisi ini tidak bisa dipaksakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Karena apa? Next. Karena menurut Paulus itu tidak perlu lagi. Ya, tidak perlu lagi. Karena apa? Orang Kristen itu sudah disunat di dalam Kristus. Hatinya sudah disunat. Ayat 3 saya bacakan. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah. Dan bermegah dalam Kristus Yesus. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Bahkan di dalam Roma pasal 2 ayat 29. Roma 2 ayat 29 dikatakan begini. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia tapi dari Allah. Yang penting adalah bagaimana hidup seseorang itu sudah mengalami Kristus. Itu yang penting. Next. Jadi Paulus katakan apa? Jika seandainya hal lahiriah itu memperkuat posisi seseorang untuk memperoleh keselamatan, maka Paulus mengatakan, saya juga bisa membanggakan diri. Sekalipun saya punya alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah, jika ada orang yang menyangka bisa menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian hukum Taurat, aku orang Farisi. Saudara, kita bisa melihat apa? Ya, next, keyakinan Paulus sejak lahir. Dia disunat pada hari ke-8. Itu berarti bahwa dia sudah melakukan hukum Taurat itu. Bahkan punya hak istimewa, bangsa terpilih Israel. Dan latar belakang keluarganya suku Benyamin. Kita tahu hanya suku Benyamin dan Yehuda yang asli. Sedangkan 10 suku itu sudah tercampur baur. Dan kemudian dia orang Ibrani asli. Next, pada ayat ke-6 kita bisa melihat dia orang Farisi. Orang Farisi apa? Dia melakukan segala tata cara hukum. Puasa 2 kali seminggu. Memberikan persepuluhan. Beribadah 1 hari 3 kali. Menunjukkan betapa mereka memegang syariat agama. Soal kegiatan, dengan tulus menganggap apa? Orang Kristen itu orang kafir. Yang tidak sesuai dengan kepercayaan dalam agama Yahudi. Maka dia dengan tulus, kalau saya bunuh orang Kristen, saya melakukan untuk Tuhan. Bukankah? Ada juga orang yang seperti ini. Bahkan dia katakan apa?
dalam menjalani kehidupan yang baik saya ini tidak bercacat. Menjalani hukum Taurat tidak bercacat. Tapi saudara, next. Dulu yang dianggap Paulus itu sebagai keuntungan, itu sampah. Saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Yang dianggap sebagai keuntungan itu sampah. Saudara yang dikasih Tuhan. Next. Hal yang lahiriah ini itu tidak bisa membawa kita kepada keselamatan. Kalau kita mendasari pada hal-hal lahiriah, entah itu fisik, entah itu berdasarkan suku, entah itu berdasarkan kebaikan kita sendiri, entah itu berdasarkan kebanggaan kita atas prestasi kita, itu tidak akan dapat bertahan selamanya. Itu sementara. Ya saudara, muka yang cantik pun hari ini cantik, 60 tahun kemudian sudah menjadi tidak cantik. Saudara, apa artinya? Semua yang sifatnya lahiriah itu sementara, berlalu. Bahkan juga tidak bisa kita dasarkan pada kebaikan kita sendiri, kita percaya pada kebaikan kita sendiri, nggak bisa. Kenapa? Karena kita dasarnya tidak baik. Sehingga kita butuh kepercayaan diri yang baru. Itu meninggalkan yang palsu. Saudara, apa yang palsu itu? Yang bersifat lahiriah sementara. Saudara lihat, ini saudara kira-kira tebak ini apa kira-kira gambar ini? Ya, apa kira-kira gambar ini? Hah? Coba tebak, apa ini? Hah? Ya? Yubi, permen. Nah, saudara ya. Wah, lihat menarik sekali ya. Saudara, saya teringat pada waktu masa saya kecil, waktu 3 SD. Jadi saya teringat saudara. Apa yang terjadi saudara? Saya menganggap, wah, dapat hadiah. Biasa kayak kalau orang nikah, dikasih makanan tuh. Dikasih souvenir tuh, betul ya? Entah, ya bisa aja buku kayak apa. Ini saya pikir dikasih souvenir. Karena kita sudah kasih misalnya mungkin ampau, kita waktu itu belum tradisi kasih ampau, lebih banyak kasih hadiah ya. Setelah kasih hadiah dikasih itu, dikasih tanda ucapan terima kasih. Wah, saya pikir itu permen. Saudara bayangkan saudara kecil dapat kayak gini, permen. Dengan polosnya dibuka, dimasuk ke mulut. Apa yang terjadi saudara? Begitu dimakan, tiba-tiba bergelembung saudara. Ternyata itu bukan permen saudara. Tahu nggak? Sabun saudara. Apa yang rasanya buang muntah. Saudara, Anda lihat gambar ini sepertinya apa? Makanan, padahal bukan. Saudara bayangkan, bukankah kita seringkali terjebak kepada hal yang palsu? Betul bukan? Dalam kehidupan kita contohnya. Kita merasa nggak pede dengan diri kita. Muka nggak cantik, nggak cakep, ya kan? Dari status saya bukan orang kaya, saya tidak baik. Saudara tahu nggak? Di hadapan Tuhan nggak memandang itu. Mau kau jelek atau cantik, mau kau kaya atau miskin, kita perlu tahu kita semua orang berdosa dan Tuhan tidak memandang dosa kita. Karena semuanya kita nggak layak, kita nggak bisa dengan kebaikan mencapai Tuhan, nggak bisa. Kenapa? Karena kebaikan kita tidak bisa menyelamatkan. Saudara, seringkali orang berkata begini, saudara. Ya, orang berkata begini. Seandainya saya buat baik ini supaya apa? Ini agama. Agama adalah usaha supaya dia masuk surga dengan berusaha kebaikannya. Mari kita tanya, apakah memang benar-benar tulus? Dia buat baik, seandainya Anda ikuti ajaran agama. Anda buat baik. Ternyata begitu sampai di sana, kebaikan Anda tidak berlaku.
dan Anda harus masuk neraka. Kira-kira apa yang Anda katakan? Wah, kalau tahu kayak gitu saya buat baik masuk neraka, lebih baik saya buat jahat. Jadi berani sebenarnya ada maksud tersembunyi. Kebaikan ada maksudnya tidak tulus. Artinya ada udang di balik batu. Inilah kepercayaan diri yang palsu, saudara. Next. Sehingga saudara yang dikasih Tuhan, baik hal lahiriah, fisik, materi, prestasi, itu sementara sirna. Dan kalau kita dasarkan kepada itu, tidak akan berguna. Tidak kekal, itu jadi sampah. Saudara, apa yang kita kerjakan di dunia ini, yang tidak didasarkan kepada Kristus, itu akan jadi sampah. Semua berlalu. Tapi apa yang kita kerjakan bagi Kristus, itu berdampak pada kekekalan. Karena itu saudara, kita harus, kalau kita ingin punya kepercayaan diri yang baru, maka kita harus meninggalkan kepercayaan diri yang palsu. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Next. Yang kedua, mengenakan kepercayaan diri yang sejati. Ayat 7 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Paulus ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia baru mengalami kepercayaan diri yang sejati. Di dalam Kristus terus menerus. Hanya pengenalan kepada Kristus yang membuat dia mempunyai satu kepercayaan diri yang baru, satu kepercayaan diri yang sejati. Next. Saudara, demikian juga kita. Kita nggak bisa melihat Tuhan Yesus secara fisik, saudara. Tetapi kita sadar kalau kita bisa bertemu dengan Bapa di surga kita bukan karena berdasarkan kebaikan kita, enggak. Tapi berdasarkan kasih karunia Kristus. Kristus sudah mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa kita. Dan kita bisa bicara sama Tuhan dalam doa kepadanya. Kita bisa dengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Dan kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Sebabnya kita perlu mengenal Tuhan setiap hari. Dan bukan karena prestasi kita, bukan karena kecantikan kita, bukan karena kekayaan kita, tapi oleh karena kita dikasihi sebagaimana kita adanya. Saudara, jadi seringkali orang berkata, ya, saya baca Alkitab supaya Tuhan mengasihi saya. Saya berdoa supaya Tuhan mengasihi saya. Saya hidup kudus supaya Tuhan mengasihi saya. Enggak, saudara. Tuhan sudah mengasihi saudara. Apapun keadaan saudara. Tetapi ketika Anda berhenti berdoa, ketika Anda berhenti membaca firman Tuhan, ketika Anda berhenti beribadah, sebenarnya Andalah yang berhenti mengasihi Allah. Ketika Anda mengurangi waktu Anda berbicara kepada Tuhan, waktu Anda mendengar firman Tuhan, Andalah sedang mengurangi kasih Anda kepada Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Hari ini kadangkala kita lupa bahwa kita dikasihi bukan berdasarkan kondisi kita. Kita dikasihi sebagaimana kita berdasarkan kasih karunia. Next. Jadi saudara menjadi benar di hadapan Allah oleh karena Yesus sudah menanggung segala dosa kita. Dan itu tidak bisa kita capai dengan usaha kita, tidak bisa. Tapi kita harus menerima dengan kasih karunia. Kita nggak layak menerima. Kita tidak layak, saudara. Itu sebabnya saudara tahu kita semua orang berdosa. Kadangkala kita menutupi dengan pakaian yang cantik. Kita menutupi dengan prestasi yang baik. Karena apa? Kita sadar kita ada kelemahan. Tapi saudara, tahukah saudara Tuhan mengasihi Anda apapun. Next. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan. Jalannya adalah apa, saudara?
Anda sadar pada ayat ke-9 ini. Yang ada Alkitab kita baca sama-sama. Yuk. Ayat 8 sampai ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam Kristus bukan karena kebaikanku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Artinya saudara, hanya dengan iman kita bisa menerima saudara. Jadi saudara, waktu saudara melihat diri saudara di cermin, sebagaimana Anda melihatnya, begitu juga Allah mengasihi Anda, apapun adanya Anda. Next. Yang Anda perlu lakukan adalah apa? Anda menerima hadiah itu. Anda disucikan tidak bisa dengan berbuat kebaikan, menyucikan diri Anda tidak bisa. Tapi Anda perlu apa? Menerima hadiah itu. Ketika Anda menerima hadiah itu, ya, apa yang Anda harus lakukan? Anda harus mengambil dan menikmati hadiah itu. Itu berarti apa saudara? Itu berarti, next, harga diri yang sekuler mencangkup penghargaan yang mengatasi dan melawan Tuhan. Tapi harga diri seorang Kristen yang sejati, itu mencangkup penghargaan diri di dalam Kristus Yesus dan melalui Yesus. Jadi saudara selalu melihat Yesus menerima apapun keberadaan saudara. Nah kalau Yesus melihat keberadaan Anda apapun, bagaimanapun keadaan Anda dikasihinya, next, maka apa yang harus ada dalam pikiran kita? Setiap orang yang berpusat pada Kristus selalu dapat menjalani kehidupan dengan percaya diri yang penuh. Kita bisa percaya diri bukan berdasarkan diri kita sendiri, tapi berdasarkan apa yang Kristus kerjakan. Dan Kristus sudah menebus kita dan harganya itu lunas. Dan kepercayaan diri dan harga diri itu bertumbuh ketika kita menyadari apa yang menjadi milik kita di dalam Kristus. Kita diterima, kita dikasih apapun kita. Apapun latar belakang kita. Nah karena itu saudara, inilah yang harus next ada dalam komunitas kita sebagai orang percaya. Apa artinya? Komunitas orang percaya bukan komunitas yang merasa saya paling benar, kamu orang berdosa. Enggak saudara. Kita sama-sama orang berdosa. Cuma masalahnya engkau enggak tahu dosaku dan aku tidak tahu dosamu. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi biarpun begitu saudara, kita menerima satu dengan lain. Sekalipun berdosa, sekalipun lemah jatuh, disitulah kita bersama-sama menjadi komunitas yang mengasihi seperti Allah mengasihi. Jadi lingkungan yang terbaik dari pertumbuhan kerohanian kita, kalau diibaratkan tanaman, itu adalah komunitas jemaat. Pertanyaan kita sekarang, maka saudara menyadari kalau tiba-tiba di tengah saudara ada orang yang jatuh dalam dosa, apa pikiran Anda? Menghakimi dia? Atau menguatkannya, atau menyadarkannya, apapun yang terjadi dalam diri engkau sangat begitu berharga. Saudara yang dikasih Tuhan, lingkungan yang terbaik untuk pertumbuhan ini adalah komunitas jemaat Kristen. Jika komunitas itu penuh dengan kasih dan dorongan dan meneguhkan, sebagaimana seperti Kristus mengasihi. Saudara yang dikasih Tuhan. Kesimpulannya, next. Agar kita bisa punya kepercayaan diri yang baru, maka yang pertama kita harus apa? Menanggalkan kepercayaan diri yang palsu. Dan yang kedua, mengenalkan kepercayaan diri sejati yang hanya di dalam Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, saya menutup khotbah saya dengan sebuah ilustrasi. Ya, ada seorang anak remaja putri ini, dia merasa apa? Dia sudah menjadi anak yang kurang ajar.
Dia sudah tahu papanya itu tidak ada lagi istrinya. Kenapa? Pada saat ibunya melahirkan, ya, ibunya mati dan papanya menjadi duda dan tidak mau menikah, memelihara dia dengan begitu kasih, dengan begitu kepedulian. Sehingga satu ketika setelah dia tinggalkan ayahnya tanpa kabar berita. Dan singkat cerita, rencananya dia mau pergi ke ibu kota untuk mencari nafkah, memikirkan mencari uang. Tapi apa yang terjadi? Justru bukan uang yang dapat. Dia justru dijadikan korban penjualan manusia. Dia dijual. Gadis ini dijual menjadi wanita pelacur. Dengan keadaan itu dia merasa, aku tidak layak. Aku hancur. Hidupku gak ada guna. Udah, aku buat dosa aja. Tapi saudara tahu apa yang dilakukan ayah ini. Karena begitu rindunya dia kepada gadis ini, dia tempelkan foto anaknya itu setiap dinding dan bertulisan yang begitu besar, pulanglah anakku, aku mengasihimu. Terus ayahnya pergi dari satu kota ke kota, dia gak tahu. Sampai kepada ibu kota, sampai kepada pelosok jalan, sampai kepada lorong, dia gak tahu anaknya di mana. Dengan cuma satu poster tertempel, pulanglah anak, aku mengasihi. Anak itu merasa tidak mampu. Begitu dia melihat fotonya itu dan tulisan itu, dia menangis. Lalu di bawah rupanya ada tulisan alamat ayahnya. Dia tulis surat. Dia bilang begini sama ayah, aku gak layak disebut anak ayah. Aku sudah jadi sampah. Aku udah hancur hidupku. Aku gak layak. Kalau engkau begitu mengasihi aku, izinkan aku melihat engkau menaruh bendera kecil di depan pintu rumahmu. Kalau engkau memberi itu, aku akan masuk. Tapi kalau enggak, aku tidak akan berani masuk. Aku akan pulang tanggal sekian. Singkat cerita saudara, pulanglah anak ini. Waktu dia pulang saudara, apa yang terjadi saudara? Dia melihat tidak ada bendera putih itu. Hatinya makin berdesau. Tapi yang terjadi begitu dia mendekati, bukan bendera putih yang kecil yang dia minta, tetapi satu kain putih yang begitu besar. Dan begitu dia pulang, ayahnya membuka pintu dan memeluk dia. Apapun keadaan aku mengasihi. Saudara, gambaran cerita ini adalah gambaran kita, saudara. Kita sering merasa tidak layak. Kita sudah melakukan kesalahan. Kita merasa terpukul. Kita merasa diri kita tidak sempurna. Sehingga kita merasa kita perlu melakukan sesuatu yang baik untuk menyelamatkan. No, saudara. Yesus sudah mati di kayu salib menebus engkau. Apapun keadaanmu, yang engkau harus lakukan apa? Pulanglah dalam hadirat Tuhan. Yang hari ini sudah lama tidak ibadah, pulanglah. Engkau dikasihi Tuhan. Yang hari ini sudah lama tinggalkan Tuhan, pulanglah. Tuhan mengasihi. Engkau bisa merasa dirimu begitu berharga. Engkau boleh percaya diri bukan karena kebaikanmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kecantikanmu, tapi karena apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Engkau sudah dibenarkan, diampuni, dikasih. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan menyentuh hati kami, sehingga kami sadar bahwa diri kami ini bukan berdasarkan apa yang kami lakukan. Kami orang berdosa, kami tidak layak, tidak sempurna. Tapi kami boleh percaya diri bukan pada diri kami, tapi apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib menebus kami sehingga kami boleh layak datang kepada Bapa melalui Kristus yang sudah mati. Biarlah kami boleh meninggalkan kepercayaan diri kami yang palsu dan mengenakan kepercayaan diri yang baru sehingga kami boleh hidup di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita akan
mengangkat satu lagu pujian, Seperti Hatimu. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Untuk mengakhiri ibadah, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hati kita kepada Allah, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saudara-saudara, kita ingat bahwa kita punya visi, mari kita doakan ya. Satu persatu. Dalam 1 tahun, 1 orang yang sudah dimuridkan, paling sedikit membawa 1 murid. Karena itu doakan ya. Tetap di rumah masing-masing doakan, biarlah slogan, moto yang kita ucapkan itu, Tuhan yang tolong. Kita nggak sanggup dengan kekuatan kita. Tapi karena Tuhan, kita dimampukan. Yuk kita sama-sama ucapkan moto GMI Kana. 1, 2, 3 ya, GMI Kana. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus Bapa pun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sama, melayani Tuhan dan sama, itu caranya. Amin. Saudara, kita doakan ya. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu. Kita berharap, doakan supaya kita bisa beribadah bersama-sama. Kita doakan, minta belas kasihan Tuhan. Kalau bisa Desember tahun ini kita bisa perayaan Natal. Walaupun 2 gelombang gak apa-apa. Amin? Kok gak ada amin ya? Amin? Amin. Iya, saya yakin aminnya ada di rumah ya, gak kedengaran ya. Oke. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, bapak-bapak, ini tanggal hari Minggu, tanggal 19 September 2021, minggu ketiga bulan ini, jam 5 sore di GMI Kana, kita ada P2MI Kana. Ya, Persekutuan Pria Metodis Indonesia Jemaat Kana. Dan harapan saya setelah itu, kita ada rapat pengurus. Saya berharap ketua, sekretaris, bendahara dapat bersama-sama. Ya, kita bersama untuk memikirkan bapak-bapak ini. Ya, jadi saya berharap, ayo bapak-bapak di minggu ketiga, nanti harapan saya di minggu 3, ya hari ini, minggu ketiga, hari ini, jam 5 sore ya, tanggal 19 September, kita bisa beribadah Persekutuan Pria, jam 5 sore di GMI. Lalu kemudian, dihimbau kita semua boleh ikut persekutuan doa di online. Kenapa? Kita akan diskusi. Ya, firman Tuhan yang sudah kita bahas, kita akan diskusi bagaimana kita mengimplementasi, bagaimana kita melakukannya. Dan kita rindu, kita bukan hanya menjadi pendengar,
tapi pelaku firman. Amin. Amin. Itu saja pengumuman dari saya. Apakah ada tambahan dari ketua? Tidak ada ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.